Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 20 April 2021 di hari Selasa di minggu ketiga di bulan April. Oke, jadi sebelumnya tepat ya memang sesuai prediksi saya di morning briefing kemarin. Market kita tidak mampu break resist 6100-an ya, sehingga kalau kita perhatikan ini kan kepentok ya. Di sini ada resisten, di sini ada Bollinger hijau juga ya, kepentok. Kalau kepentok ya dia akan kembali coba testing ya. Akan kembali coba testing support bawah di berapa? Di 5.950 sampai 6.000-an. Ya, jadi ketahan dan potensinya akan ke area sini. Jadi kalau dibilang besok potensi turun, mungkin masih ada potensi turun. Cuman balik lagi ya, saya melihat bahwa meskipun turun, hal positif dari market kita sebenarnya inflow asingnya cukup stabil. Ya, memang hari ini ada TAPG ya, TAPG ini asingnya jualan banyak, sehingga kalau kita buka foreign flow IHSG ya foreign flow-nya merah. Padahal kalau ini kita kesampingkan, karena ini kan jarang-jarang nih emiten IPO diguyur asing banyak, itu kan jarang. Jadi kalau kita ini buang 450 miliar, ini sebenarnya inflow hari ini. Ya, dimana BBRI ya, BBRI BBCA so far masih akum, walaupun akumnya sudah nggak gede. Ya, BTN, Tebik, ITMG, Friend, Telkom, Pegas, ini blue chip itu pun di akum. Ya, lumayan sebenarnya, dari inflow lumayan. Maka dari itu saya bilang ya harusnya sih market tidak akan drop parah kalau masih ada inflow. Ya, kecuali besok dia ada inflow cukup banyak gitu ya, sehingga kalau tidak ada inflow justru outflow, maka market dengan mudah bisa drop hingga 1% ke atas. Ketika BBRI BBCA drop, ketika IHSG outflow-nya tinggi gitu kan, maka emiten-emiten lainnya akan ke-trigger koreksi. Bahkan hari ini pun sebenarnya sudah banyak yang koreksi. Ya, kita kalau lihat di stock loser, ya kita kalau cek di stock loser, ini banyak nih TGRA yang sering dipom-pom, Toys, Truck ya. Lalu yang cukup hype Bufin, Zing, ya kan, Friend gitu kan, Same yang emiten yang antibody, Tekim, INKP, jadi MPPA, banyak emiten-emiten yang cukup terkenal ya, bank gitu kan, pesat, pokoknya koreksi itu 3 sampai 7%. Jadi memang kalau kita salah pilih stock pick ya biasanya akan kena guyur. Jadi kalau emiten yang Anda pegang hari ini loss atau floating loss, ya wajar karena memang market kita kurang kondusif. Memang sepi. Ya, kita di VVIP cuman profit LPPF, Friend. Ya, Friend kita TP di 9798 sama PMMP. Ya, sisanya cuman sesi 2 cuman ada The Gig. Ya, copetan. Sisanya kita belum ada taking profit. Ya, untungnya sih juga belum ada cut loss kita hari ini. Ya, emiten lain on track semua, bahkan swing kita bahkan jalan di hari ini, jalan dikit-dikit. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, berikutnya saya mau info buat teman-teman yang mau coba join VVIP. Ya, maksud saya daripada Anda trading tanpa dikawal, ya, dengan harga member yang masih harga lama, karena per 1 April itu sudah akan harga baru. Ya, sudah akan naik harganya seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau manfaatin silahkan. Mau tanya-tanya dulu silahkan, atau mau coba join yang 1 minggu juga silahkan. Jadi kalau tidak cocok tidak usah perpanjang. Tapi pesan saya, kalau Anda tidak punya mentor dengan kondisi market begini ya bahaya. Pertama, Anda tidak tahu sama apa yang prospek di saat market merah. Kedua, Anda tidak tahu Anda harus cut loss kah, Anda harus TPK emiten yang ada di porto Anda. Jadi Anda butuh mentor, butuh tim yang mana bisa membantu Anda untuk memutuskan apakah saham ini bisa dibeli atau bisa dijual. Ya, VVIP ya salah satu alternatif yang bisa Anda coba. Nah, kalau Anda tidak mau trader, kita juga sedang lagi open registration untuk member VVIP Silent Investor kuartal 1 2021. Ya,
Linknya sudah saya share di Telegram. Anda join dulu channel waiting listnya, dibaca-baca dulu keunggulan kelebihan. Ya, for information ya, satu dari 4 rekom itu sudah ada yang multi bagger kurang dari 1 tahun, meskipun per sekarang koreksi lagi ya, tapi sudah sempat hit bagger. Bahkan satu emiten lagi sudah hampir 50 hingga 60% profitnya ya. Jadi tidak prediksi saya bulan Mei atau Juni mungkin sudah hit multi bagger ya. Jadi ini emang rekom invest yang memang saya filter sedemikian rupa, dapat dividen, dapat capital gain. Jadi dividen dan capital gainnya juga lengkap ya. Kalau mau Anda join dulu Telegram kami, linknya ada di description. Setelah itu teman-teman bisa tanya ke staff silent. Oke, kalau sudah, saya akan mulai dulu ke pembahasan requestan. Habis itu saya akan jelaskan sektor mana sih yang menarik, karena per hari ini Anda mungkin sudah ada beberapa sektor yang mungkin akan bisa kita pantau ya, siapa tahu untuk dapat profit copet-copet ya. Ada 2 sektor utama yang saya lirik. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu requestan. Friend kok malah turun, Pak? Ya, for information, kemarin itu friend saya tidak ada ajakan beli atau jual sama sekali ya. Saya cuman bilang bahwa friend ya, saya menjelaskan friend RI-nya seperti apa, siapa standby buyernya, lalu harus tebus berapa, lalu ketika tebus dapat waran berapa, lalu secara rasio dan sebagainya bagus atau tidak ya. Saya cuman menjelaskan based on data dan sudut pandang saya ya. Lalu saya ada ceritakan sedikit teknikalnya ya. Memang teknikalnya bagus, tidak salah. Lalu kalau ditanya kenapa turun, memang harusnya turun hari ini ya. Jadi kalau kita di VVIP kita sudah TP. Nah, itulah saya bilang, Anda kalau tidak punya mentor ya Anda akan berbahaya ya. Pertama, kenapa turun Om? 1, dia sudah tembus Bollinger, artinya naik 3 hari beruntun tembus Bollinger ya, ini kan potensi koreksi. Kedua, dia ada gap di sini ya, gap di sekitar 90 sampai 92. Jadi hari ini sekaligus turun, istirahat dan dan nutup gap ya. Lalu apa yang terjadi Om? Apa yang harus saya lakukan? Pokoknya Anda kalau tidak mau dapat RI-nya, Anda jual maksimal sampai tanggal 22. Karena tanggal 22 ke atas itu sudah come date-nya 23 X date gitu ya. Maka Anda tidak akan kalau ada hold sampai X date ya Anda dapat R. Dan potensinya balik lagi, friend ini kan emiten yang suka ngeprank ya. Ini emiten yang banyak bandara banyak trik untuk ngejebak retail. Saya sudah selalu cerita seperti itu ya. Dan per hari ini juga bandara distribusi, hati-hati. Cuman memang secara teknikal ya, as long as dia di atas 85 masih bagus ya, Anda patokan saja di sana ya. Jadi saya tidak mau cerita detail ya. Anda kalau beli ya keputusan Anda, yang penting saya kasih tahu ini batas 85. Apakah friend masih mungkin dikerek? Bisa saja, karena kepentingan untuk right issue-nya ya. 22 masih panjang, 20, 21, 22 berarti kan Selasa, Rabu, Kamis, masih 3 hari lagi. Jadi 3 hari bisa berubah total ya, apapun bisa terjadi. Cuman ya harus disiplin. Kalau saya sih pakai teknikal, saya sudah TP ya. Jadi kalau saya mau entry, saya akan lihat kalau friendnya besok masih di akun, saya akan entry. Intinya batas 85 ya, seperti itu. Jadi jangan dibilang Om kemarin rekom friend, tidak ya. Di judul pun saya hanya bilang friend mau right issue, apakah menarik untuk dieksekusi. Nah, Anda silakan tonton tuh, saya jelasin keunggulan, keuntungannya, kerugiannya apa ya. Jadi Anda harus tonton sampai akhir. Jangan nanti bilang STA tukang pom-pom nih ya, susah ya. Terserah juga ya, Anda mau bilang tukang pom-pom ya juga nggak masalah. Toh banyak kok ya penonton setia saya yang cuan gratis dari nonton video kita. Oke, berikutnya BWPT Dian. BWPT masih di range support ya, belum ada pergerakan. Ini sudah di support ya, artinya ya Anda kalau mau santai ini bisa ya. Cicil santai ini bisa nih, karena saya rasa ini support kuat banget dari dulu pun kagak jebol-jebol. Jadi kalau Anda mau spekulasi untuk CPO BWPT bisa nih. Batas 108, close di bawah 108 CL. Ya, Dian juga merupakan emiten yang ini gorengan sih ya, tapi yang saya lihat bahwa ketika marketnya jelek ya justru mungkin emiten-emiten kayak gini yang lebih prospek ya
untuk naik. Namun yang harus Anda perhatikan ya, per hari ini Dian closingnya pas-pasan di Bollinger, pas-pasan di trendline. Ya kalau jebol sebenarnya kurang bagus. Intinya kalau Dian batasin saja di 93. Kalau jebol di bawah 93 ini hati-hati. Ya karena so far dia masih dalam bentuk polanya. Ya ini emiten yang akan digoreng ya kalau marketnya lagi jelek. Jadi emiten kayak gini nggak akan gerak kalau nggak ada si bandar, nggak HK ini nggak akan gerak. Ya jadi Anda kalau mau model-model Dian Anda harus sabar. Saya sih ada lot kecil di Dian ya, tapi lot kecil. Kalau dia turun ya saya akan entry dikit lagi. Yang penting batas di 93. MPPA. Ini MPPA no comment ya, memang sudah seharusnya dia koreksi. Bahkan koreksi ke 530 pun saya masih bilang nih koreksi wajar. Bahkan dia mau koreksi ke 400 pun dari 600 saya bilang nih masih koreksi wajar. Kenapa? Karena naiknya dari 100 ke 600 ini sudah multi bagger banget. Jadi kalau mau dikoreksi keras pun Anda tidak boleh ngeluh karena dia sudah naiknya banyak. Saya yakin pun Anda sudah profit di MPPA sudah banyak sekali. Jadi ya jangan ngeluh. Ya no comment untuk MPPA, bisa saja masih dinaikkan. Ya yang jelas saya untuk MPPA no comment. Friend Rekisho turun. Oh, right issue-nya kan tanggal 22, come date-nya, ex date-nya tanggal 23. Ya, bukan hari ini right issue-nya. Nah, mungkin belum ditonton video saya. Di sana saya sudah berbaik hati, saya jelasin tuh mekanisme right issue friend itu seperti apa, coba ditonton. Ya, menariknya di warannya sih, 16 kali lipat. Cuman justru yang terlalu menarik ini biasanya ngejebak. Ya, makanya Anda harus hati-hati. Friend dari dulu suka banget ngeprank bandar. Makanya saya nggak suka. Saya sudah profit di friend, saya TP. Ya. Agi. Untuk Agi ini kebetulan ada yang nanya lagi, Om Agi bandar Melugi gimana sekalian? Ya. Untuk Agi ini dia masih nggak bisa balik di atas 1200, hati-hati. Ini kuat nih 1200. Kalau nggak bisa balik 1200 dia akan potensi lanjut turun. Ya. Jadi ini range-nya nih. Kebetulan di sini di sekitar 940 sampai 1000, 980 ini support juga. Jadi kalau kita lihat Agi ini akan bermain di range support seperti ini. Ya, Agi akan main di range support ini dulu. Ya, di sekitar 980 sampai 1200. Jadi kalau dia nggak bisa jebol 1200 akan turun dulu. Nah, bandarnya gimana? Untuk bandar Agi ini sih jujur saja ini masih distribusi. Ya, contoh kalau kita cek hari ini untuk bandar Agi, ya ini masih distribusi. Jadi belum, kalau saya pribadi kalau dia nggak benar-benar bisa balik 1200 dan bandar Big Akum, saya nggak akan lirik. Karena dulu saya juga cut loss di sini waktu di 1200. Ya, dan apa yang terjadi? Ya saya selamat ketika saya cut loss, sudah 2 minggu berlalu lebih. Ya, sahamnya juga nggak naik-naik ke atas 1200. Saya pun sudah bisa profit banyak sekali. Aba lah, MT kemarin lah, Asa dan sebagainya sudah nutup banget. Ya jadi pantauannya di 1200 saja. Cuma kalau yang masih mau hold tidak masalah. Agi ini perusahaan yang prospeknya masih cukup bagus. Ya, Agi ini prospek perusahaannya masih bagus. Ini perusahaan bagus kok. Cuman memang sudah hype banyak, dia akan sideways dalam jangka waktu yang banyak juga. Ya kurang lebih begitulah. Bandarnya so far distribusi masih. Ya. Oke. Wood ISSP. Oke. Saya akan bahas full ya. Wood after dia sini ya, saya sudah bilang ya kalau dia gagal break potensinya jebol. Ya. Mungkin keseret sama market. Ya jujur Wood saya pun sudah TP. Nah Wood Anda mau hold sampai dia LK-nya terbit gak masalah. Ya Wood memang bukan tipe emiten yang rally terus-terusan. Anda bisa lihat dari historis dia tipe sama smooth. Jadi kalau Anda tidak sabar di Wood ya Anda kurang cocok. Karena Wood ini bukan tipe emiten yang rally terus-terusan gitu. Ya ini ada trendline minor. Ya harusnya sih dia akan terpantul. Ya mentok mungkin di sekitar 807.90 dia akan kepantul. Karena ini dia punya pattern ya, ascending triangle. Ya, so far sih so good karena LK-nya saya yakin Wood bagus. Oke. ISSP juga menarik ya teman-temannya, Baja GJST ini lagi pada digoreng ya teman-teman satu sektornya.
ISSP juga sudah mulai muncul volume di sini. Ya, jadi Anda kalau mau saya cuma kasih batas stop loss ya. Pokoknya batas stop loss di 200 sampai 204 gitu ya. Angka TP pertama ada di sini. 224 230. Ini area resisten pertama. Ya, kalau bisa jebol 230 ini akan enteng ke 240 bahkan 250 ke atas. Karena udah tidak ada resisten kuat. Ya, jadi kalau Anda mau di SSP ini boleh. Karena menurut saya ini kan metal ya, baja ya. Jadi saya rasa ini akan cukup menarik ya untuk ISSP. Ya, cepat lambat Anda lihat bahwa ini melengkung nih, makin lama makin melengkung. Ya, good, ISSP good. Real sudah support kuat gak? Ya, real kan memang 50 kan support kuat. Ya, hari ini ada yang akum dikit ya. Ya cuman ya akumnya nggak banyak nih. Ya cuma kalau real ya no comment ya. Ini saya nggak tahu nih kenapa Anda tanya real. TGRA Tekim. TGRA ya emiten yang tanpa bandar gitu. Ini emiten yang menurut saya sudah kehilangan bandar karena waktu itu bandar distribusi gila-gilaan di sini. Ya, ini emiten yang ini naik gara-gara di akum bandar saja, digoreng bandar. Ya, kalau sudah tidak ada bandar dia akan koreksi. Ya, jadi saya no comment. Cuman pada intinya di sini ada support kuat. Ya, Anda kalau mau tunggu TGRA tunggu di sekitar 120. Ini kuat banget nih. Biasanya nyentuh 120 dia akan membel. Tekim. Tekim juga masih dalam downtrend. Ya, Anda lihat ya, kalau fase downtrend itu mau gimana pun dia akan lanjut turun. Ini downtrend banget nih. Ya. Tekim ini sangat amat downtrend. Jadi belum bisa pecah trend lainnya masih akan downtrend. Ya, jadi saya no comment. BBKP Wood sudah tadi BBKP. BBKP juga masih dalam zona sideways. Anda kalau mau sabar mau cicil beli bisa batas 450-an, 450 untuk stop loss atau 430. Ini masih ketahan nih. Artinya mau market gimana pun dia lagi sideways, ya. Jadi saya rasa sih kalau sideways Anda bisa cicil. Cuman yang jadi masalah nggak tahu kapan diterbangin. Ya tunggu ada momentum emitennya baru mungkin akan gerak. Ya, itu BBKP. BRI BCA. BRI juga ini masih belum bisa balik ke atas Bollinger Tengah, masih ada lanjut potensi turun. BBC juga sama. Ya, ini yang menjadi warning kita. Kalau BBC BBRI Anda harus lihat inflow asingnya. So far sih inflow asing dari kedua emiten ini masih bagus. Ya, ini masih sangat bagus. Eko Bayu sih. Meskipun meskipun tidak tidak banyak inflownya ya, tapi so far ya masih oke lah. Ya daripada distribusi gitu kan. Jadi tandanya kan asing masih ada coba beli dan coba nahan biar nggak drop. Ya BRI juga sudah distribusinya sudah mulai mereda. Ya jadi ini bisa jadi angin segar. Ya moga sih bisa balik ke Bollinger Tengah. Agro kapan manggung Om? OD distribusi terus ya. Agro akan manggung ketika OD selesai distribusi mungkin. Ya di sini kita lihat bahwa berisnya sudah mulai rally. Ya meskipun tidak terlalu terkait, tapi karena satu afiliasi anaknya BRI, Agro ini sudah disupport loh. Ya ini Agro kan sudah disupport. Jadi Anda kalau mau spekulasi bisa, ini sudah disupport. Cuman memang tidak tahu kapan diterbangin ya. Memang si OD ini distribusi terus. Jadi selama OD ini belum selesai mungkin akan berat untuk naik. Jadi naik dikit dijual, naik dikit dijual. Ya kurang lebih seperti itu. Crash. Ya, Crash juga belum ada pergerakan. Ya, tapi teman-teman bajanya sudah mulai menarik sih, Anda sudah boleh cicil. Ini sideways juga ya, emiten sideways ini memang paling menyebalkan. Nah, kalau MAPI ini oke. Ya, MAPI kalau bisa break di sini 910. Ya, bahkan tadi sempat ke 930. Ya, bisa bertahan di atas 910 pun sudah bagus untuk MAPI. Ya, jadi hari ini juga volumenya gede banget. Ya, distribusi sih ya, tapi saya rasa ada beberapa bandar yang nahan juga gitu ya. Asingnya ada yang beberapa nahan. Cuman memang jujur saya tidak terlalu tertarik emiten model MAPI karena pergerakannya
tidak jarang rally banyak. Ya paling rally dikit-dikit aja. Cuman ini sekarang posisi sudah BO 810 nih, bagus. Ya. So far so good. Medco juga minyak nggak ngangkat ya. Saya nggak tahu nih kenapa apa namanya bandarnya benar-benar tidak mau ngerek. Padahal kan sebenarnya harga minyak dunia kan secara tren kan lumayan naik. Ya, jadi sekarang sudah mulai ketahan masuk area zona support kuat. Ini kalau jebol sampai 550 sih. Ini masih downtrend ya. Ini masih fase downtrend. Ya 550. Next saya itu di sekitar 520 sampai 500. Ini the best supportnya. Harusnya sih kalau kena 500-an ini sudah membal. Ya, so far secara weekly udah di support di bottom banget. Cuman nggak ada something yang membuat emiten ini naik. Bandarnya pun nggak lirik. Anda bisa lihat di sini volumenya makin kecil. Jadi nggak ada partisipan. Ya, ini saham-saham yang ditinggal bandar kayak gini sulit. Ya, hoki-hokian sih kalau Anda lirik sih mungkin naik. Tapi biasanya agak berat. Ya, WMU gimana Om? Ya WMU kan saham copet, saya sudah bilang. Ya dia habis naik banyak, wajar koreksi. Ya, WMU menurut saya wajar ya, dia koreksi wajar hari ini. Ya pokoknya di atas 220, 216 Anda mau lirik boleh, masih oke. Tapi kalau dia balik ya di sekitar 220 ke bawah itu bahaya, dia akan kembali ke zona sideways. Ya so far sih bandara ini masih distribusi. Oke, nah kalau Anda sudah paham gitu ya, berikutnya saya akan cari sektor-sektor apa yang mungkin Anda bisa lirik. Sektor ini belum tentu jalan besok, tapi per hari ini sudah mulai terlihat ada pergerakan. Ya jadi Anda bisa masuk ke watchlist. Disclaimer on. Ya Anda mau beli silakan, mau jual silakan, saya juga tidak peduli. Yang penting saya berbaik hati, saya kasih watchlist yang siapa tahu Anda bisa profit. Nah yang pertama ialah ya ini ada sektor farmasi. Tadi menu sore kita nih IRA cuman nggak dapat. Ya dia langsung terbang gitu ya, kita nggak dapat. Nah farmasi ya di samping ada info vaksin yang sudah datang dan sebagainya, tapi saya lebih melihat bahwa sektor ini memang salah satu sektor yang sudah dari Januari terpukul. Jadi dari Januari sudah koreksi hampir 50% lebih dari high. Ya, jadi model-model bank kecil posisinya rata-rata farmasi sudah disupport. Jadi it's time to technical rebound menurut saya. Ya, untuk special IRA ini akumulasinya cukup gede. Ya, ini asing akumulasinya cukup gede. Katanya sih mau terbitin LK juga, nggak tahu benar atau enggak. Ya, harganya sudah drop banget sehingga mau diangkat. Ya, jadi untuk IRA Anda mungkin besok masih bisa fast trade kalau marketnya mendukung. Ya, targetnya itu akan testing 2000 sampai 2100. Ya, bisa balik atau close gitu kan. Di atas Bollinger Tengah atau mentok-mentok dia bisa balik bertahan di atas 1700-an saja sudah bagus. Ya, ini udah step awal yang bagus. Oke, cuman hati-hati nih kalau seandainya bandar sudah jualan atau bandarnya tidak ada kegiatan lagi, dia tiba-tiba hilang gitu ya, atau dia tidak akum lagi, hati-hati, better kita pasang trailing stop karena so far trennya masih downtrend. Ini belum confirm untuk rebound ya. IRA ada KF, INAF ini gerak semua, PH, PYFA ya. TSPC mulai mantul-mantul. Tapi yang jadi permasalahan nih sektor farmasi ini lotnya tipis-tipis gitu. Ya. Jadi mau beli pun susah, TSPC tipis, INAF tipis, KF tipis, IRA pun ini kebetulan aja tebel. Ya biasanya juga cuma 100 lot, 1000 lot gitu ya. Nah, jadi ya hati-hati jangan sampai Anda nanti sangkut di sini. Ya, itu sektor pertama yang mungkin Anda bisa lirik. Lalu sektor berikutnya yang bisa Anda lirik mungkin otomotif ya. Tadi mungkin Anda sempat trading di IMJS. Ya, ini volumenya sudah mulai gede IMJS hari ini. Ya, entah terlepas ini bandar atau tidak, pom-pom atau tidak, tapi yang jelas sudah mulai ada volume. Ya, IMAS pun juga udah mulai ada pergerakan. Kalau Anda cek ini volumenya sudah mulai bertahap, sudah mulai muncul ya. Lalu kalau kita lihat GJTL juga udah mulai naik tipis-tipis. Ya.
Jadi mungkin otomotif ya, MPMX. Nah ini MPMX yang salah satu otomotif juga sudah rally lumayan, bahkan rally dari beberapa hari yang lalu. Jadi apa namanya menarik ya. Yang saya pikirkan ialah MPMX sudah rally, nanti akan switching ke IMJS IMAS. Ya IMJS IMAS akan GJTL. Ya jadi ini akan nge-trigger otomotif lain untuk gerak. Ya cuman nggak tahu kapan akan gerak. Ya cuman yang saya lihat ini emiten yang sudah mulai ada menunjukkan sektornya, teman-temannya sudah mulai menunjukkan apa ya, istilahnya sudah mulai ada tanda-tanda dia akan technical rebound. Ya, ini untuk GJTL. Kalau bisa jebol balik di atas trenan lagi nih bagus. Ya, oke itu untuk watchlistnya saja. Sisanya mungkin ada satu sektor lagi. Ini batu bara. Ya, mulai ada membal-membal. Ini kompak ya membalnya ya, artinya per sektor ini sudah mulai terlihat. Cuman kempes karena ya memang market kita nggak bersahabat. Ya, ini PTBA salah satunya sudah disupport kuat banget di 2400. Teman-teman, ini PTBA Anda bisa spekulasi banget di 2400. Ya, Doit, Indi, Anda bisa spekulasi. Ini yang naiknya sudah cukup banyak. Ya, jadi mungkin Anda bisa apa ya? Anda bisa jadikan watchlist lah. Ya, Anda bisa jadikan watchlist untuk perdagangan besok. Ya, ataupun sepanjang minggu ke depan, karena belum tentu juga besok jalan. Ya, tergantung market nih. Kalau marketnya nggak panik selling ya mungkin jalan. Tapi kalau marketnya panik selling, Anda bisa switching ke emiten-emiten third liner, second liner, ataupun emiten yang memang kuat bandarnya atau sahamnya dijaga. Oke. Saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.